biasa yang senantiasa melindungi bahkan juga memelihara hidup kita sehingga kita ada aman di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa tiap-tiap kita adalah orang yang berbahagia yang hadir pada saat ibadah raya kita ini. Puji Tuhan. Kebahagiaan kita bukan diukur dari seberapa banyak deposito kita. Kebahagiaan kita tidak diukur dari seberapa tinggi pangkat bahkan juga titel kita. Tetapi kebahagiaan kita terletak kepada pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah lepaskan pribadi Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu raya kita pada saat pagi hari ini, yaitu 12 Juni 2022, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Kalau sudah ketemu katakan haleluya, dan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian, kaum wanita ayat yang ganjil dan kaum pria ayat yang genap, dan nanti di ayat terakhir kita sama-sama yaitu ayat yang ke-47. Sekali lagi, kaum wanita ayat yang ganjil, kaum pria ayat yang genap, dimulai dari kaum wanita 2, 3, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kembali kehidupan jemaat mula-mula, orang-orang percaya pasca pencurahan Roh Kudus, ada sesuatu hal yang berubah secara radikal di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ada perubahan yang sangat mendasar yang kita lihat yang terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya pada waktu itu. Secara rohani, mereka begitu luar biasa sekali. Ada kerinduan-kerinduan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ya, dalam kehidupan secara jasmani juga itu sangat kelihatan sekali di dalam konteks pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seyogianya ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika seseorang percaya akan Tuhan Yesus Kristus, harusnya memang ada perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya.
Dan itu dapat kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesaksian-kesaksian di luar daripada Alkitab. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya omdo saja, bukan hanya omongan saja. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan memang nyata ada perubahan yang cukup luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian daripada para petobat-petobat baru, ya, perubahan itu terjadi di dalam kehidupan mereka sangat luar biasa. Dan memang sesungguhnya itulah kekristenan itu. Kekristenan harus membawa perubahan dalam hidupnya, dalam dirinya sendiri. Kekristenan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus harus mempunyai dampak kepada orang lain. Dimanapun kita bekerja Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pekerjaan kita harus membawa dampak kepada di mana kita bekerja. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sesungguhnya kekristenan itu bukan hanya percaya saja. Murid-murid tidak hanya berdiam diri, tidak berhenti sampai di situ. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, jangan berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ya, jangan berhenti sampai di situ. Lihat para murid-murid ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ada perubahan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan inilah sesungguhnya kekristenan. Kekristenan itu mampu merubah hati, mampu merubah hidup daripada seseorang. Yang tadinya tidak rindu untuk beribadah, yang tadinya tidak rindu untuk berdoa, yang tadinya tidak rindu membaca kebenaran firman Tuhan, ketika dia dijamah oleh Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, maka ada perubahan di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita sudah diselamatkan, dan ketika kita sudah menerima Roh Kudus, benar kata firman Tuhan bahwa kita sudah dimeteraikan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini kan ada yang disebut dengan proses. Perjalanan kehidupan kita ini selalu diperhadapkan kepada yang namanya proses, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Artinya, untuk membuktikan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang mengaku, yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu firman Tuhan juga katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Puji Tuhan. Saya pikir Bapak Ibu kita mengerti, sama-sama tahu kalau disebut dengan surat. Tidak ada surat Bapak Ibu yang tidak dibaca. Tujuan surat untuk dibaca oleh orang lain. Jadi ketika kita ini adalah suratan Kristus, berarti kita dari hidup kita, dari perilaku kita bisa dibaca oleh orang lain. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan bahwa kekristenan itu sesungguhnya bukan hanya sekedar percaya saja. Bukan hanya sekedar dengan yakin kita berkata bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada standar yang sudah ditetapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan standar itulah yang menjadi standar hidup daripada orang-orang percaya. Pujian kita tadi sangat indah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
yang mengatakan suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Indah pujian ini Bapak Ibu. Dan memang benar Bapak Ibu bahwa hidup kita ini, hidup yang kita hidup ini, hidup yang kita jalani ini sesungguhnya bukan hidup kita, bukan milik kita, tetapi milik siapa? Milik Kristus. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita sudah ditebus Yesus Kristus dari cara hidup kita yang sia-sia. Yang namanya juga sudah ditebus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak punya hak dengan kehidupan kita ini. Itu sebabnya juga di dalam referennya itu dikatakan suka-sukamu Tuhan. Toho donaingi. Atau Bapak Ibu, suka-sukaku, bukan mu, suka-sukaku. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, molo somargareja peau, aha urusanmu di sini. Bukan ku Bapak Ibu, tetapi suka-sukamu Tuhan. Berarti Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan daripada jemaat mula-mula ataupun gereja mula-mula. Itu sebabnya yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan di Minggu Raya kita pada saat ini. Standar hidup jemaat mula-mula menjadi standar hidup orang percaya di akhir zaman. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, standar hidup jemaat mula-mula menjadi standar hidup kita ataupun orang percaya di akhir zaman ini. Tidak boleh enggak Bapak Ibu. Harus ini yang menjadi patokan kita. Harus ini yang menjadi standar kehidupan daripada orang-orang percaya. Walaupun kita sudah hidup di akhir zaman. Walaupun jemaat mula-mula itu tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita bertemu. Di mana ini jemaat mula-mula kita tidak tahu. Tidak mengerti juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mau katakan, saya mau sampaikan bahwa yang menjadi standar hidup orang percaya harusnya adalah gaya hidup, cara hidup daripada jemaat mula-mula. Ini yang menjadi role model daripada kehidupan kita harusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa yang perlu kita lihat dari gaya hidup daripada orang-orang percaya pada waktu itu. Bertekun. Ini ciri khas daripada jemaat mula-mula. Bertekun, puji Tuhan. Saudara, hidup kita ini memerlukan yang namanya ketekunan. Di bidang apapun Bapak Ibu sedang geluti saat ini, memerlukan yang namanya ketekunan. Kalau Bapak Ibu bekerja dalam satu pekerjaan, Bapak Ibu tidak bertekun, jangan harap Bapak Ibu akan memetik hasilnya. Engkau berdagang, engkau berusaha, kalau tidak bertekun, jangan harap usahamu bisa berkembang. Kalau engkau seorang pelajar, jangan harap mempunyai nilai yang baik, menyelesaikan dari sekolah tersebut, kalau engkau tidak punya ketekunan. Ketika kita berbicara tentang ketekunan, berarti kita menyelesaikannya sampai akhir, sampai selesai. Kalau setengah-setengah nggak ada Bapak Ibu yang berbicara tentang ketekunan. Ya, yang namanya setengah-setengah itu nggak ada di situ yang namanya ketekunan. Tetapi kita selesaikan sampai selesai, sampai tuntas. Itu juga sebabnya perjalanan kerohanian kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus bukan mulop lonong.
songon kapal selam. Lono muluk muse bamulu-muluk tabodo pidamang dodaina. Alai bo ama bolu semulu-mulu bade. Cilaka. Nah, ketika kita berkomitmen, ketika kita mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, kita harus tetap bertekun dan bertekun. Puji Tuhan. Ketekunan yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan tadi di dalam pasal ayat 42 itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul. Seberapa rindu Bapak Ibu untuk membaca kebenaran firman Tuhan? Seberapa rindu di hati Bapak Ibu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Lihat Bapak Ibu jemaat yang mula-mula ini. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak hanya satu kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak hanya satu kali mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para rasul-rasul. Sehingga firman Tuhan berani berkata, berani menyatakan di sini bahwa mereka bertekun. Dan kalau kita lihat di situ Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerinduan mereka untuk belajar kebenaran firman Tuhan begitu tinggi sekali. Sampai-sampai dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul untuk belajar, untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak jemaat Tuhan yang rindu untuk diperlengkapi, untuk belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat sudah merasa tidak perlu lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Jemaat merasa bahwa belajar firman Tuhan itu bukan bagian dia. Tetapi itu adalah bagian daripada para hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saya kan tidak ikut dalam pelayanan. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah yang berkumpul, yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu hanya mereka-mereka yang terlibat dalam pelayanan dalam hal ini 12 murid? Tidak Bapak Ibu. Ada ribuan Bapak Ibu. Tetapi lihat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kerinduan di dalam diri mereka untuk belajar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan perlu di dalam hidup kita, puji Tuhan. Kisah Para Rasul 17. Coba satu orang baca. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Haleluya. Cukup bersama situ. Karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Haleluya. Bagaimana jemaat gereja Pentakosta Mandala? Apakah menerima firman itu dengan kerelaan hati atau dengan gondok hati Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan itu Bapak Ibu harus kita terima dengan kerelaan hati. Apakah firman Tuhan itu membongkar kehidupan kita? Ya, apakah firman Tuhan itu begitu keras mungkin untuk kita? Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk yang enak-enak saja diperdengarkan, disampaikan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan itu juga Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan, menyatakan dosa. Tetapi begitu firman Tuhan
kena ke hati kita, biar makan saya ulah naudi di jemitai, saya ulah naudi di tempat perjemitai. Itu langsung tisido pikiran ni akaruasi. Saya ulah niba ditebaki. Padahal sebenarnya para hamba Tuhan itu tidak menyinggung ke situ sebenarnya. Tetapi itulah firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan dosa. Dengan kerelaan hati. Silakan lanjutkan.